Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gito, beserta Ibu, kemudian Coach Daris, kemudian pada berjalan itu Bapak Badru, serta rekan-rekan sekalian. Kayaknya pada tegang ya mukanya. Boleh nggak kita bareng-bareng ngomong duit 3 kali? 1, 2, 3. Duit. Kurang deh. Duitnya tuh yang lebar gitu loh. 1, 2, 3. Duit. Madep saya dong duitnya Pak Kondang ya. Ayo ulangi lagi Pak Kondang. Ayo 1, 2, 3 Pak Kondang aja deh. Duit. Oke saya kasih deh Pak Kondang duit. Oke tepuk tangan buat Bapak. Oke perkenalkan nama saya Wulan. Saya tuh sebenarnya. Oh ini catat berapa kali? Saya di sini karena kecelakaan Pak. Sebenarnya rekan saya yang harusnya menghadiri seminar ini karena ada satu program kira diganti saya. Dan kebetulan lagi saya baru 1 bulan 26 hari join di Cordova ini. Sebelumnya saya di korporasi. Oke. Kemudian dari Bisa nggak nya nggak ada? Jadi apa yang saya dapat dari korporasi dan di dunia pendidikan, basically hampir semuanya sama, yaitu tentang bisnis. Di setiap korporasi ataupun di education itu pasti ada misi dan tujuan. Kenapa Anda terlalu jauh? Anda tugasnya cuma itu. Yang ini kan? Loh kan? Bisa nggak nunjuk? Bisa nggak nunjuk tangan kanan bukan tangan kiri? Bisa. KB. Jadi kepuasan pelanggan. Setelah kita proven dan menentukan market, kalau marketnya sudah ditentukan ada revenue. Perhatikan teman-teman. Perhatikan Bu Wulan. Anda perlu cerdas untuk membuat bridging. Ngerti nggak? Ngerti bridging? Apa? Iya. Gimana masuknya harus. Kalau Anda membahas punya orang lain, itu Anda menghancurkan karirnya dia. Fokus kepada yang jadi tugas Anda. Tugas Anda adalah gimana urusannya dengan kepuasan pelanggan. Kok visi misi ditowel, omset ditowel, bahas semua aja udah, nggak usah yang lainnya. Anda kan fokus aja di kepuasan pelanggan. Nah terus gimana masuknya? Harus hati-hati, gitu loh. Ya. Biasa udah tangan kiri ya, nyaman ya. Saya teman-teman, kalau sudah begini saya direct ya, saya direct. Saya langsung benarkan apa yang dilakukan. Ya? Ya? Koreksi dari Bu Wulan tadi adalah perhatikan teman-teman, pada waktu Anda mau mundur maju, jangan sampai Anda membelakangi flip chart. Ambil posisi yang seperti itu ya. Bu Wulan cuman sadarnya terlambat. Ambil posisi yang seperti itu ya. Jangan sampai nunjuk, jangan sampai ini tangan kiri, hati-hati ya. Apalagi nanti di leadership ini saya bahas tuntas di sana. Cuman kalau sudah begini saya harus sampaikan karena paketnya AB itu komplit ya, public speaking ya, NLP semuanya. Karena itu memang menyatu di kita, nggak bisa milih-milih. Nggak bisa juga Anda dibiarkan ngomong saya nanya sendiri, nggak bisa. Anda leader kok. Ya, ambil posisi yang nyaman. Bagaimana Anda menunjuk, ya, sambil juga nanti, nah kayak Bu Wulan sudah benar. Kalau mau mundur seperti beliau, mundurnya ke belakang. Jangan balik arah terus mundur. Jangan pernah membelakangi orang. Paham? Paham? Ya. Jadi ambil posisi yang nyaman, maju, ya. Terus yang kedua, ingat teman-teman, your stage, ya, panggungmu, no, bukan di situ saja, panggungmu ini loh, seluas ini. Jadi jangan ngececar di situ aja. Oke ya, supaya nanti Anda punya gambaran, supaya tidak mati di situ Anda. Ini adalah areal jangkauan Anda. Gitu ya? Ya, boleh Bu. Kembali yang tentang kepuasan pelanggan. Jadi setelah bisnis menemukan apa itu target market, kemudian kita punya proven atau produk, yang kita harus lakukan kembali
bagaimana cara kita tahu kalau pelanggan itu puas dengan apa yang sudah kita sajikan. Gimana sih caranya untuk kita mengetahui kepuasan pelanggan? Yang pertama, kita bisa memberikan survei atau monitoring untuk kepuasan pelanggan, kemudian memastikan produk ini. Anda lompat. Ini yang saya khawatirkan. Kalau Anda tidak mengerti ini, semua strategi ini nggak jalan. Kelima hal penting ini bisa kita lakukan. Syaratnya cuma satu, jika kita menemukan siapa pelanggan kita. Kalau Anda belum menemukan, nggak bisa ini. Karena dengan cara menemukan, terima kepuasan pelanggan. Karena itu survei adalah hal yang tidak otentik kita lakukan. Kalau survei, apalagi sampai ngisi-isian, pasti jawabnya semua bintang 5. Bukan itu yang kita mau. Kita kepengen otentik. Otentiknya itu apa? Hadir di tengah-tengah mereka, ngobrol, minum di kopi, minum di kafe, datang ke rumahnya, bertamu, ajak kemana. Itu pasti otentik. Nah, kalau sudah deket kayak gitu, baru apa sih Bun yang menjadi kebutuhan Bunda atau Ananda? Nah, ini kalau digali dengan Masya Allah, dengan betul-betul Anda itu hadir di dalam posisinya orang tua, ini opportunity semua ini. Ya. Nah, setelah kita menemukan ini, apa yang kita tracking Bun? Ayo, apa? Ingat enggak 5 ini apa aja? Setelah kita menemukan apa yang menjadi menemukan siapa pelanggan dulu. menemukan pelanggan, Menemukan siapa pelanggan kita. untuk menemukan Loh, iya, setelah kita menemukan apa keluhan pelanggan. no. Ya, nih ya, perhatikan ya, bridgingnya. Anda nggak perlu bahas dua-dua ini, cukup dengan ini, teman-teman semuanya. Dari uraian tadi Pak Muklis, kita melihat betapa banyaknya opportunity ya, betul nggak? Anda bisa dari situ bridgingnya. Itu semua masih bisa ditambah lagi omsetnya dengan cara meningkatkan Customer satisfaction. iya, yes. Dalam bahasa korporasi itu adalah customer satisfaction. Itu maksudnya adalah kepuasan pelanggan ya. Jadi omset tadi itu, nah, ini membacanya begini. Salah satu cara untuk meningkatkan omset adalah dengan cara meningkatkan kepuasan. Bagaimana cara meningkatkan kepuasan pelanggan? Caranya adalah kita menemukan siapa pelanggan kita. Caranya menemukan siapa pelanggan kita. Contoh yang simple dari bayar SPP ya. Misalnya tanggal 1 sampai 10 itu ada berapa yang membayar. Kemudian untuk tanggal selanjutnya siapa yang membayar di tanggal yang tersebut. Jadi dari situ kita bisa menentukan segmentasi pasar kita, di mana yaitu yang membayarnya itu lebih ke tanggal 1 sampai 10. Jadi di situ bisa dipastikan kalau apa yang kita mau dari pelanggan itu kita bisa sampaikan ke target pasar yang benar. Ya, kesini, nih. Ya, itu kan sebenarnya representatif dari ini. Ya, nah, menemukan pelanggan kita. Pelanggan kita siapa? Yaitu siapa orang-orang yang bayar SPP-nya lebih di awal di bawah tanggal 10 kan? Nah, setelah dipetakan itu semuanya, ketemu, oh ternyata orang tua yang berpenghasilan bla 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 bla. Oke, baru lakukan 5 cara ini kepada mereka. Yang pertama, yang paling basic apa? Kita bertemu dengan Enggak, yang paling basic apa? Kita tanya apa yang dibutuhkan kan? Ya, setelah dibutuhkan, kita memberi solusi. no. Ini kan kemarin sudah kita kunci nih 5 ini. Apa yang dibutuhkan? Ya. Nah, nanti kalau dibutuhkan kasih solusi. Yang kedua, apa yang diinginkan? Kasih solusi ya. Apa yang dikhawatirkan? Kasih solusi. Apa yang diharapkan? Kasih solusi. Apa yang diimpikan? Kasih solusi lagi.
Tuh kan, banyak revenue-nya. Tinggal Anda mau makan enggak, itu aja. Gitu ya. Cukup bulan. Sebenarnya masih banyak lagi sih, cuma yang sudah terwakili dengan 5 ini Pak. Sudah cukup semua. Iya kan, representatifnya itu kan ya. Ya kan? Terima kasih Coach Darwis. Ya, gitu. Oke, thank you Bu Bulan. Tepuk tangan buat Bu Bulan. Waalaikumsalam. Marilah kita sambut peserta berikutnya yang mempunyai hobi editing dan yang paling tidak suka dibohongi. Marilah kita sambut Miss Lima Masina SS. Pada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iin, Ya Pak. bisa nggak tangannya nggak dimasukin ke kantong? Maaf, Pak. Baik, yang saya hormati Bapak Nito beserta istri, yang saya hormati Bapak baru pertama penjamin untuk SID Level 2, dan yang terhormat yang menginspirasi kita semua, coach kita 3 hari belakangan ini, coach. Ayo. Loh, Badru Taman. Coach Darwis, ya. Tepuk tangan untuk Coach Darwis. Baik, saya merasakan apa yang teman-teman saya rasakan saat ini. Cukup lumayan tegang. Baik teman-teman, melanjutkan yang tadi Miss Bulan sudah sampaikan, yaitu tentang salah satu 9 pilar ya untuk bisnis yang kokoh. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang cost, yaitu biaya. Biaya adalah biaya operasional pasti akan dikeluarkan oleh lembaga, instansi, baik perusahaan maupun sekolah. Nah, biaya ini ayo ngomong apa? ya, jika memang biaya itu bisa dikurangi ya, untuk Kok langsung ke sana sih kamu? Teman-teman gini loh, Anda jangan hanya ngomong toh. Anda perlu membangun logika berpikir, ngerti nggak? Apa maksudnya gitu loh? Kalau omset, maksudnya itu apa? Oh, pokoknya kalau mau dapat duit, ya pokoknya syaratnya terpenuhin. Punya barang bagus, ada marketnya, itu doang. Kalau kita mau memuaskan pelanggan, syaratnya apa? Ngerti siapa dia. Harus ditemukan mereka itu. Setelah ketemu, lakukan 5 hal itu. Gitu loh. Nah sekarang bicara cost gimana? Sebelum Anda cerita apapun kan sudah jelas. Jangan sampai bocor. Kan itu intinya. Jangan sampai bocor. Setelah jangan sampai bocor, ada uangnya. Ayo kita ngomong apapun. Tapi kita nggak bisa ngomong apapun kalau kita nggak punya duit. Makanya saya bilang kemarin, yang paling susah mengatur keuangan itu jika tidak ada uangnya. Nah intinya itu. Jadi teman-teman kudu berpikir, berarti kalau kita punya duit jangan sampai bocor dulu. Nah supaya tidak bocor gimana? menarik ya, Coach menganalogikan ketika nelayan. Lah itu lah iya wes. Berarti supaya ikannya bisa dijual, kapalnya kan jangan bocor. Ya. Nah sekarang kita masuk di dalam keuangan supaya nggak bocor itu gimana? Kalau kapal kemarin harus ditambah. Iya lah ya. Kalau perusahaan supaya tidak bocor diantisipasi dengan apa? Yes, ditempel, disiapkan dengan strategi downtime. Downtime itu perlu kita pakai supaya jangan sampai perusahaan kita bocor. Nah, apa nembelnya dengan downtime maksudnya gimana? Perhatikan, downtime itu kan singkatan tuh.
perhatikan di dalam 8 sisi itu ada nggak di dalam proses kita mengelola sekolah ini yang cacat. Nah itu semua divisi itu harus bergerak, lapor kepada sekolahnya. Oh ya Pak, sering kita menerima barang-barang di minimart cacat. Kalau barang-barang di minimart cacat, Anda jangan ngomong begini ya. Oh tenang Bi, nanti akan diganti sama mereka, nggak rugi kok kita. Ngawur ya kamu. Proses memilih, proses menukar, proses ini bukannya pakai waktu dan kos itu. Nah maka kita berpikir gimana caranya jangan sampai kita menerima barang dari supplier rusak. Buku kan sama juga tuh, covernya salah, jilitannya salah. Emang ini bukan kos, iya kan? Nah itu terus gimana? Bla 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 yang lainnya seperti itu. Pastikan teman-teman tidak terjadi di tempat kita 8 hal tadi itu. Karena kalau itu terjadi berimbas kepada bocornya uang yang sudah kita punya. Yes, ya. Nah setelah ditutup dengan kebocoran, diantisipasi dengan downtime, apalagi mengevaluasi kebutuhan kita. Jika memang ada yang bisa dikurangi, dicari 40 hal penting yang bisa loh, tadi kamu dikurangi. Iya, yang bisa dikurangi. mulai melisting apalagi ya. Nah itu kita nggak pernah mikirin yang begitu, padahal banyak sekali yang bisa kita hemat. Coba kalau kita dengan bayar listriknya, bayar ininya, kepala pening lah saya. Nyut 20 juta, 30 juta, itu duit semua, bukan daun. Bisa nggak kita berhemat? Gimana caranya? Kita buat rule of game, teman-teman semuanya. Bulan ini berapa kita bayarnya? 25 juta. Oke, bisa nggak kita nekan itu? Seandainya Anda bisa menekan jadi 20 juta saja, 5 jutanya bisa kita buat yang lainnya. Kita tabung akhir tahun buat rekreasi, ya. Akhir tahun kita buat seragam, banyak bisa kita lakukan tanpa budgeting lagi. Apalagi kalau sampai ekstrim, dari 25 juta jadi 12 juta. Kalikan setahun sampai 120 juta. Nah, dikurangin, lampu yang penting dipakai, enggak matiin, ya kan? Nah, setelah itu selesai, apa lagi? Yang lebih ekstrim. Setelah ada yang dikurangi, kemudian kita mencari 50 juta. Menambahkan Loh, 50 ya? Ya, 50. Yang iki artinya apa? Ini artinya apa? Ya, dihilangkan. Yes. Setelah di listing 40 apa yang dikurangin, lebih ekstrim lagi, cari lagi apa yang bisa dihilangkan. Apa yang bisa dihilangkan? Ya, perlu nggak ini? Perlu nggak ini? Perlu nggak ini? Perlu nggak ini? Perlu nggak? Nah, itu akan jadi efisien. Dan harapannya teman-teman, Anda akan menjadi master post killer. Nyarinya sebanyak-banyaknya, begitu ada kita hemat sehemat-hematnya, kita peras sampai ke tulang belulangnya. Ya, kalau perlu dibudget. Gimana caranya? Cukup. Jangan mudah untuk mengatakan minta lagi. Konsep berpikir ini perlu teman-teman, tidak hanya cukup diserahkan sama pimpinan. Karena kalau timnya paham, dia akan mengusulkan kepada pimpinan, bahkan dia akan memperkuat pimpinan. Ngerti? Teman-teman, kita akan berhemat. Sip, saya dukung Pak. Nah tapi kalau kepala sekolahnya, pimpinannya nggak ada temennya, ya nggak bisa. Ayo kita hemat lagi. Udah gaji kecil hemat lagi, ya repot kita begitu. Ngerti teman-teman? Ini pola pikir ya. Ini pola pikir yang betul-betul kita perlu bangun dari awal.
konsep ini ya, harus berhemat. Kenapa? Ya, coba Anda bayangkan betapa susahnya kita dapat revenue ya. Betul nggak? Ya? Sampai orang datang ke kita sampai ngasih duit, itu prosesnya panjang kalau saya bahas itu. Makanya setiap uang yang kita terima itu gimana caranya ini punya hasil yang dahsyat, punya dampak yang clear seperti itu. Jangan dibuang-buang, susah cari uang. Gitu ya, Bu ini ya. Oke, thank you. Tepuk tangan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum.